Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak yang soleh dan solehah? Ibu guru berharap semuanya tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran yang pertama. Anak yang soleh dan solehah, setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia terbebas dari segala bentuk penjajahan. Ternyata bangsa Indonesia masih harus terus berjuang mempertahankan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Kedatangan penjajah ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran. Di antaranya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda yang pertama, agresi militer Belanda yang kedua, dan Pertempuran Surabaya yang akan kita bahas kali ini. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pejuang Indonesia yang terkenal pada pertempuran Surabaya adalah Bung Tomo. Berikut salah satu kutipan pidato Bung Tomo yang terkenal. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, setelah mendengar pembacaan teks yang berjudul Pertempuran Surabaya, kalian akan membuat kalimat efektif berdasarkan teks tersebut. Namun sebelum itu, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, benda, atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan. Predikat adalah bagian kalimat yang menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang dilakukan subjek. Objek adalah unsur kalimat yang melengkapi kata kerja, sehingga terletak langsung di belakang predikat. Objek dapat berupa kata benda. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan informasi lanjut tentang makna subjek atau predikat. Keterangan dibagi menjadi 4, yaitu keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, dan keterangan cara.
Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Kalimatnya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kalimat ini disebut kalimat efektif karena susunan kalimatnya terdiri atas subjek, predikat, objek, dan ada keterangan. Subjek tadi adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku. Jadi di sini yang menjadi subjek adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sementara kata memproklamasikan adalah predikat. Kemerdekaan Indonesia adalah objek, dan di Jakarta adalah keterangan tempat. Anak yang soleh dan solehah, setelah mendengarkan penjelasan ibu guru, buatlah kalimat efektif berdasarkan teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Kalian akan membuat 5 kalimat efektif. Tetapi sebelum mengerjakan tugas ini, ibu guru akan memberi contoh. Di samping ada teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Ibu guru akan membuat satu contoh kalimat efektif berdasarkan informasi yang ibu guru temukan pada teks ini. Informasi yang akan ibu guru gunakan adalah ini. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Informasi inilah yang akan ibu guru buatkan kalimat efektifnya. Nah, seperti ini contohnya. Brigadir Jenderal Malabi memimpin tentara sekutu pada 25 Oktober 1945. Brigadir Jenderal Malabi adalah subjek, memimpin adalah predikat, tentara sekutu adalah objek, dan 25 Oktober 1945 adalah keterangan waktu. Nah, itu tadi contoh dari ibu guru. Silahkan buat 5 kalimat efektif berdasarkan informasi yang terdapat pada teks di samping. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan mempelajari cara hewan menyesuaikan diri dengan habitat atau lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Amatilah gambar berikut. Yang pertama adalah ayam, yang kedua adalah bebek. Ciri-ciri ayam yang pertama, memiliki paruh yang runcing, memiliki kaki dengan cakar, 3 jari menghadap depan dan 1 jari menghadap belakang untuk mengais makanan. Ciri-ciri habitat ayam yaitu daratan, seperti di sekitar rumah dan di hutan. Bebek. Ciri-cirinya memiliki paruh yang besar dan lebar seperti sudu untuk memudahkan mencari makanan di dalam lumpur. Memiliki bulu berlapis zat minyak agar tidak basah ketika berada di dalam air. Dan memiliki kaki berselaput untuk berenang di air dan memudahkan mencari makanan di dalam lumpur. Ciri-ciri habitat bebek yaitu tanah berlumpur atau becek dan perairan yang dangkal. Nah, itu tadi penjelasan tentang
cara hewan menyesuaikan diri dengan habitat atau lingkungan tempat tinggalnya. Sekarang, ada tugas yang anak yang soleh dan soleha dapat kerjakan di rumah, yaitu mengamati 3 hewan yang ada di sekitar kalian. Setelah mengamati hewan, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan kalian di dalam tabel berikut ini. Itu tadi materi pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.